Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali dengan saya, biasa dipanggil dengan Mas Alvin, dan ini ada Kang Baihaqi yang akan menemani kita untuk konten kali ini. Dan konten kali ini kita akan membahas tentang apa ini, Kang? 3 poin untuk riba. Oh, 3 poin untuk riba. Berarti mengenai uang riba ya, yang sekarang marak prakteknya itu sudah di mana-mana. Walaupun di Indonesia ini itu sudah menyebar. Kelihatannya ini hanya di Indonesia apa di negara-negara lain juga prakteknya yang seperti hutang, piutang itu ada bunganya, itu kan yang dinamakan riba itu ya. Iya, memang sudah banyak lah, sudah merata mungkin dunia gitu. Oh gitu. Ya, ini kita akan menguak dari sisi gaibnya gitu. Efeknya untuk keluarga, untuk rezeki. Oh gitu, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ini sampean pakai saja karena ini kemarin nih komentarnya Kurang jelas. iya, navigatornya itu apa suaranya pelan gitu, kalah sama mediatornya. Oh iya. Ya emang suaranya kayak gini, dari sananya sudah begini ya gimana? Oh gitu, sudah ciri khasnya ya. Setiap orang punya ciri khas masing-masing. Iya. Ya, alhamdulillah. Ikuti terus channel ini, jangan terlalu diyakini 100%, ambil saja poin-poin dari konten kami kali ini. Ambil saja sisi positifnya untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah mulai. Ya, kita protak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjini beliau sang yang nur cahaya nirwana saya akan yang mengetahui tentang hukum dan akibat riba. Tasjini beliau sang yang nur cahaya nirwana hadir sallallahu alaihi wasallam. Allah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa saja. Ini kalau boleh tahu dengan siapa ini? Mohon maaf, ini bicara dengan siapa ini? Nama saya. Iya. Nggak apa-apa, jujur saja. Ini dengan siapa? Tidak. Kenapa? Namanya dirahasiakan. Oh, nggak boleh tahu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Maaf, ini mengganggu. Ini mau nanya-nanya seputar tentang riba. Anda yang paling tahu ya? Sedikit. Sedikit. Aku coba akan menjelaskan tentang apa yang akan kau tanya nantinya. Oh ya. Ya, kalau boleh tahu itu efek dan hukum dan nanti apa untuk ke depan, untuk keluarga, untuk rezeki, itu yang saya pengen tanyakan. Mohon dijelaskan. Mohon izin menjawab. Ya. Tentunya riba
riba itu Iya. sangat dilarang oleh Allah dan oleh ajaran Islam. Oh iya. Riba itu sebenarnya sesuatu hutang yang tidak sesuai dengan janji awalnya. Oh gitu ya. Yang dimaksud adalah berbunga. Jadi ketika mengembalikan hutang piutang itu tidak sesuai dengan apa yang dipinjamkan, melainkan melebihi apa yang dipinjamkan itu, walaupun 1 rupiah itu termasuk riba dan sistemnya berbunga. Itu yang dimaksud riba. Gitu. Terus kalau efek untuk keluarga, untuk anak, untuk maksudnya kayak rumah tangga itu mengganggu enggak itu? Sangat berakibat fatal itu untuk rezeki, untuk keluarga dan yang lainnya. Kalau untuk turunan itu akan terus menerus bercampur darah apa gimana itu? Tentu saja uang riba Iya. yang dimakan oleh manusia itu tanpa diketahui oleh manusia itu di dalamnya sudah disusupi oleh bangsa jin fasik. Gitu. Karena itu termasuk juga uang yang bukan lagi uang yang halal, Gitu ya. melainkan uang yang haram. Makanya sudah banyak disusupi oleh bangsa-bangsa jin ataupun anak buah dari iblis yang tujuannya akan menyesatkan manusia itu. Praktek riba sudah marak terjadi. Bahkan praktek riba yang sudah terjadi di Nusantara Indonesia ini itu sudah banyak praktek-prakteknya. Asalnya itu dari Israel sana. Sebenarnya tapi manusia itu tidak sadar, dan bahkan sekarang banyak sistem-sistem yang menggunakan sistem riba mengatasnamakan Islam, pakai atau memakai ajaran-ajaran Islam. Oh, sudah mulai masuk ya? Ya, seperti syariah. Jadi berkedok seperti itu. Walaupun beratas nama syariah, tapi tetap menggunakan bunga yang sedikit, itu termasuk hutang riba. Berarti sama saja. Sama. Kalau untuk efek untuk mengganggu nggak untuk ibadah orang? Sangat mengganggu sekali. Yang bikin malas. Bisa dibayangkan bila jin telah masuk dalam uang riba itu, dan uang itu dibelikan atau dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia itu, sudah pasti jin itu akan masuk di dalam tubuh kita. Dan di dalam tubuh kita itu mereka akan terus mengganggu ya? Bukan, mereka akan terus berkembang biak di dalam tubuh kita dan membuat kerajaan jin di dalam tubuh kita. Cuman kita saja yang tidak sadar. Dan dalam agama Islam, riba itu apabila orang telah mengikuti praktek riba itu,
sama saja dengan menentang perang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja apa akibatnya ketika sudah menentang perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka sendiri. Pasti tidak akan didapati rezeki yang berkah. Dan ketika uang riba itu dipakai usaha, maka usahanya akan habis dan bisa saja bangkrut dan tidak menjadikan berkah walaupun hasil uang itu banyak dari usahanya itu. Tapi uang itu akan bersifat cepat habis, tidak berkah untuk semuanya. Itu satu jika dipakai dengan usaha. Berarti efeknya sangat besar. Iya. Apabila dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka yang ada, jika jin sudah masuk di dalam tubuh manusia, yang ada adalah penyakit. Banyak penyakit yang menyusup dalam tubuh orang yang makan harta riba itu. Itu yang kedua. Terus pesan-pesan untuk alangkah baiknya untuk umat yang ada di dunia ini gimana? Alangkah baiknya pesan-pesan. Itu kalau menurut saya. Ya. Dan saya telah belajar banyak tentang ajaran Islam dengan beliau, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Bagi saya, jika saya tidak punya uang sama sekali, maka saya tidak akan hutang kepada siapa-siapa. Saya juga tidak akan bilang kepada siapa-siapa. Saya akan memilih diam dan berdoa sama Tuhan saya. Minta sama Tuhan langsung. Iya. Apabila saya telah memasrahkan kehidupanku kepadanya, maka semuanya akan ditanggung. Itu kalau saya. Makanya manusia itu harus punya iman yang kuat. Karena di zaman ini, di akhir zaman ini, iblis akan menggoyahkan iman kita dengan berbagai hal, terutama dengan praktek-praktek riba itu yang tanpa disadari. Itulah langkah-langkah iblis dalam menjerumuskan manusia. Lewat praktek-praktek riba gitu ya. Awal-awal jika uang itu dipakai usaha, maka akan lancar tanpa halangan apapun. Tapi setelah berlanjut lama-kelamaan, mereka akan habis uangnya, entah kemana. Itu namanya rezeki yang tidak berkah. Iblis pun bisa mengabulkan rezeki manusia karena janji dia kepada Allah sudah diizini untuk menggoda manusia dan menjerumuskan manusia. Berarti kalau bisa kita jauhi gitu ya. Iya. Kecuali hutang piutang yang tanpa bunga itu diperbolehkan. Tapi sekarang sudah jarang. Walaupun 1% pun itu berbunga, yaitu dinamakan riba. Oh, gitu. Tapi kan yang sekarang banyak itu kan lewat online gitu. Ya sama saja. Semakin teknologi canggih itu, apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan menjerumuskan manusia itu. Ya. Alangkah baiknya ketika manusia itu sudah terjebak dalam harta riba itu, sebaiknya agar cepat-cepat melunasinya.
karena itu akan menjadikan mereka terhalang atau terhijab doa-doanya, sehingga ketika mereka berdoa maka tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhijab dengan dosa-dosanya itu. Oh gitu. Ini mau tanya lagi, seumpama di waktu sudah pinjam untuk dibuat beli keperluan setiap hari, itu kalau mau membersihkan itu gimana? Ya tidak bisa. Kalau yang sudah sama anak, sudah dimakan sama anak, Yaitu tidak bisa. Masalah orang yang sudah terjebak dalam riba, solusinya hanya satu, apa itu? dilunasi. Kalau enggak, ya mereka harus bertaubat. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang guru saya ajarkan adalah bertaubat dengan cara mandi taubat selama 41 hari berturut-turut. Oh, gitu. Itu cara pembersihannya kayak gitu ya. Iya. Kalau yang sudah dimakan anak itu gimana? Anak turunan gitu maksudnya. Yaitu akan berefek pada anak itu. Mereka pola pikirnya tidak akan cerdas. Seringkali mereka sering-sering sakit-sakitan. Ya. Begitulah harta riba. Cepat-cepat dilunasi apa yang engkau punya. Misal aset-aset itu, jika bisa dijual, maka harus dijual dan uangnya digunakan untuk melunasi hutang itu, agar nantinya tidak berpengaruh dalam ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang Islam itu masih mempunyai atau terjebak dalam hutang riba itu, maka ibadah mereka tidak akan sampai ke Allah karena terhijabnya dosa-dosa riba itu. Maka berdoa pun juga tidak akan diijabah. Ingat, Allah itu tidak akan menanggung rezeki manusia itu jika manusia itu tidak berpasrah kepadanya. Tapi sekarang manusia itu ketika diuji dengan berbagai cobaan, terutama ekonomi, mereka malah tidak kembali kepada Tuhannya. Malah mereka, istilahnya jika diuji dengan ekonomi, tidak punya uang. Jika imannya dia tidak kuat, mereka akan pinjam. Ya praktek-praktek itulah. Ya mereka akan lari ke situ. Karena praktek riba itu sekarang, terutama di tanah air ini, di Nusantaraku ini, itu sudah marak terjadi, sudah banyak terjadi. Oh gitu. Sangat dipermudah ya sekarang. Sebenarnya hidup manusia susah itu adalah salah dia sendiri. Manusia itu jika hidupnya susah itu harus introspeksi apa yang salah dalam dirinya. Seperti itu. Jangan malah menyalahkan Allah. Kebanyakan manusia itu ketika dia berdoa dan tidak diijabah atau tidak dikabulkan, maka mereka akan menyalahkan Allah. Kenapa Tuhanku tidak mengabulkan doaku? Begitu, itulah manusia, sifat-sifat manusia sekarang. Padahal kesalahan terletak dalam dirinya sendiri. Bisa jadi tidak terijabahnya doanya dia adalah karena dosa-dosa yang telah larut dialaminya atau dijalankannya atau dilakukannya itu. Coba kalau manusia itu sudah bersih dari dosa-dosa dan mau bertobat kembali kepada Allah, Allah akan menanggung lagi rezekinya itu. Semuanya akan tercukupi. Ya. Tapi manusia sekarang banyak yang lalai. Ketika usaha mereka bangkrut, malah larinya ke orang-orang pintar atau ke dukun. Bisa jadi mengambil pesugihan untuk melancarkan usahanya kembali. Itu yang salah.
Sebenarnya ketika sudah mengalami kebangkrutan itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi rezeki seluruh penduduk di alam semesta ini. Ya, bertaubatlah kepada Allah. Itu yang saya tahu ya, dan yang saya pelajari dari beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Udah, terima kasih ya. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Udah, terima kasih banyak. Iya. Ya. Yaitu pesan-pesan saya tadi. Ya. Dipercaya boleh, nggak dipercaya tidak apa-apa. Yang jelas bisa engkau rasakan sendiri akibatnya jika engkau masih menggunakan harta riba itu. Maka dalam kehidupanmu yang ada tidaklah berkah, malah semuanya habis. Bisa jadi rumahmu terjual karena untuk membayar hutang riba itu jika tidak cepat-cepat dilunasi. Seperti itu. Ingatlah, sekarang kalian sudah di fase akhir zaman. Maraknya para golongan-golongan jin fasik dan iblis untuk mencari pengikut-pengikut. Ya, kita harus banyak introspeksi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, tadi pesan-pesannya itu bisa dipahami sendiri dan dipikirkan dan direnungkan mengenai tentang riba, bahayanya, hukumnya, efek untuk keluarga semuanya. Ya, kalau bisa kita kembalikan lagi, kita jalan yang benar dan tidak kalau bisa kita jauhilah yang namanya riba itu. Udah cukup? Iya, boleh. Ya udah, ditutup apa? Ya udah, terima kasih. Apabila kita ada salah kata dalam video ini, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Konten ini boleh dipercaya, boleh tidak. Kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil saja sisi positifnya itu untuk menambah keimanan kita, untuk semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, semangat beribadah dan semangat sedekah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.